Cukup jelas ya? Siap, jelas Bapak. Ya. Baik, untuk kali ini kita akan mendengarkan presentasi dari Saudara Ima Adrianus Yoga Bimantara mengenai analisis Reliability Center Maintenance atau RCM komponen hydraulic pump part number MPEV30118UK2B pada pesawat CN235 100M 220 MMPA melalui program perawatan di Skuadron Udara 17 Lanut Manua, Biak, Papua. Saudara Adrianus Yoga Bimantara dalam kondisi sehat? Ya. Mampu mengikuti seminar ya? Mampu mengikuti seminar ya? Mampu Bapak. Baik, silakan Saudara Adrianus Yoga Bimantara untuk mempresentasikan seminarnya. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik Bapak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Itu yang terhormat Bapak W.T. Jabirawat, ST, SE, MT, selaku Kaprodi Teknik Industri dan dosen pembimbing 2 kami. Kemudian yang terhormat Bapak Insinyur KRL Elmandagi MM selaku dosen pembimbing 1 kami. Yang kami hormati Bapak Dr. Insinyur Budi Sumartono MT selaku dosen penguji. Yang kami hormati Bapak Basuki Arianto SDMM selaku dosen penguji. Yang kami hormati Bapak Harim Wibowo SDMM selaku dosen penguji. Pada kesempatan ini izinkan kami untuk memaparkan seminar proposal yang berjudul Analisis Reliability Center Maintenance atau singkat RCM pada komponen hydraulic pump dengan part number MPEV 3-011-80KB pada pesawat CN235 melalui program perawatan Skuadron Udara 27 Lanut Manua, Biak. Jika kami perkenalan diri, nama Adrianus Yoga Bimantara dengan nomor induk mahasiswa 2020103402. Kami awali dengan bab 1 pendahuluan latar belakang. Posisi Skuadron Udara 27 adalah sebuah skuadron udara yang ada di TNI AU yang bertugas di Pangkalan Lanut Manua, Biak yang berdiri pada tanggal 13 Juni 2019. Jadi Senin kemarin genap 3 tahun pengabdian Skuadron Udara 27 di TNI AU di tanah Papua. Sebagai tahap awal, skuadron ini diperkuat dengan 5 pesawat dengan jenis CN235 buatan PT Dirgantara Indonesia yang sebelumnya pesawat ini berada di bawah naungan Skuadron Udara 2 yang ada di Halim dan Skuadron Udara 5 yang ada di Makassar. Namun atas perintah dari Bapak Presiden pada saat itu Pak Jokowi memerintahkan membentuk suatu kekuatan militer yang ada di wilayah timur Papua. Akhirnya
dibentuklah Skuadron Udara 27 dengan alutsista pesawat CN-235. Dan saat ini anggota di Skuadron Udara 27 sejumlah 115 orang. Ini merupakan satuan pelaksana operasional yang berkedudukan langsung di bawah Komandan Lanut Biak yang mempunyai tugas menyiapkan dan mengoperasikan pesawat angkut sedang dan angkut intai untuk melaksanakan dukungan udara, operasi SAR terbatas, dan modal udara. Rumusan masalah kami batasi pada komponen hidrolik pump. Perlu diketahui bahwa komponen hidrolik pump ini merupakan bagian dari hidrolik sistem pada pesawat CN-235, di mana pesawat tersebut memiliki dua motor pump atau dua hidrolik pump yang terinstall yang digunakan secara bergantian untuk mensuplai pressure sebesar 3000 psi. Digunakan untuk antara lain flap system, kemudian landing system, mouse steering system, operating radar, dan brake. Permasalahan yang sering terjadi pada pesawat CN-235 yaitu pada komponen hidrolik pump, di mana komponen tersebut sering mengalami permasalahan seperti over temperature, low pressure, hidrolik pump out, hidrolik pump leak, dan masih banyak lagi. Rumusan masalahnya yaitu pertama adalah bagaimana reliability komponen hidrolik pump pada pesawat CN-235. Kemudian bagaimana sistem penjadwalan penggantian komponen hidrolik pump pada pesawat CN-235 berdasarkan nilai kehandalan dan analisis biaya pemeliharaan. Dan kemudian dan terakhir, metode perawatan komponen hidrolik pump apakah yang seharusnya dilakukan. Pembatasan masalah yaitu tentang analisa reliability center maintenance atau RCM, yaitu analisa yang difokuskan pada komponen hidrolik pump pesawat CN-235. Kemudian analisa RCM dilakukan hanya pada komponen utama sistem pendingin primer, yaitu pompa, dengan menggunakan metode 7 langkah proses RCM. Kemudian perencanaan pemeliharaan yang didasarkan pada kriteria operasional, terutama pada komponen kritis. Kemudian berikutnya, pada penelitian ini tidak dibahas mengenai biaya yang digunakan dalam pemeliharaan. Selanjutnya, data yang digunakan adalah data perawatan atau failure repair komponen yang dominan terhadap over temperature, low pressure, hidrolik pump out, hidrolik pump leak, dengan kurun selama tahun anggaran menginjil kami perbaiki tahun 2022 sampai dengan sekarang, Januari sampai bulan Juni tahun 2022 ini. Yang terakhir, penelitian ini dilakukan dari bulan Januari sampai Juni 2022 di Skuadron Udara 27 Lanut Biak. Manfaat dan tujuan penelitian yaitu yang pertama, menambah pengetahuan bagi Skuadron Udara dalam memahami bagaimana reliability komponen hidrolik pump pada pesawat CN-235. Kemudian menambah pengetahuan bagi Skuadron Udara dalam sistem penjadwalan atau PCI penggantian komponen hidrolik pump pada pesawat CN-235 berdasarkan nilai kehandalan dan nilai biaya pemeliharaan. Yang ketiga, menambah pengetahuan bagi Skuadron Udara melalui metode perawatan komponen hidrolik pump apakah yang harus dilakukan. Tujuan untuk mengetahui dan menentukan reliability komponen hidrolik pump pada pesawat CN-235. Kemudian untuk mengetahui dan menetapkan sistem penjadwalan penggantian komponen hidrolik pump berdasarkan nilai kehandalan dan analisis
biaya pemeliharaan. Yang ketiga, untuk mengetahui dan menetapkan metode perawatan komponen hidrolik pump apakah yang selesai dilakukan. Sistematikanya penulisan dari bab 1 sampai bab 5 terdiri dari pendahuluan, kemudian bab 2-nya landasan teori, bab 3 metodologi penelitian, bab 4 hasil dan pembahasan, dan yang terakhir ada penutup. Berikut adalah laporan kesiapan pesawat kami pertanggal hari ini, tanggal 16 Juni tahun 2022, di mana kekuatan pesawat kami dari 5 pesawat hari ini hanya siap 2, tertera yang readiness, yang statusnya kondisinya dalam status serviceable hanya Alfa 2302 dan Alfa 2307. Yang kami merahkan kondisinya unserviceable. Kemudian 2304 melaksanakan pemeliharaan di Bandung, pemeliharaan terjadwal yang Alfa India 2317 dan 18, posisinya ada 3, kondisinya unserviceable. Kedua pesawat tersebut menunggu suku cadang atau AWP, Aircraft Waiting Part, hidrolik pump. Jadi seandainya kalau komponen tersebut ada, kesiapan pesawat kami bisa sampai 4 pada hari ini. Masuk bab 2, landasan teori. Pertama adalah definisi pemeliharaan. Pemeliharaan maintenance adalah suatu kombinasi dari berbagai tindakan yang dilakukan untuk menjaga dan memelihara suatu mesin serta memperbaikinya sampai suatu kondisi yang bisa diterima. Menurut The American Management Association pada tahun 1971, yaitu kegiatan rutin pekerja yang berulang yang dilakukan untuk menjaga kondisi fasilitas produksi agar dapat dipergunakan sesuai dengan fungsi dan kapasitas sebenarnya secara efisien. Dan terakhir didefinisikan sebagai suatu kombinasi dari berbagai tindakan yang dilakukan untuk menjaga suatu barang dalam atau memperbaikinya sampai suatu kondisi yang bisa diterima. Tujuan pemeliharaan. Tujuan pemeliharaan kami breakdown menjadi 7. Yang pertama adalah untuk mencapai tingkat biaya maintenance secara efektif dan efisien keseluruhannya. Yang kedua, untuk membantu mengurangi pemakaian penyimpangan yang di luar batas dan menjaga modal yang diinvestasikan dalam investasi selama waktu yang ditentukan sesuai dengan kebijakan investasi mengenai investasi tersebut. Yang ketiga, menjaga kualitas pada tingkat yang tepat untuk memenuhi apa yang dibutuhkan oleh produk itu sendiri dan kegiatan produksi yang tidak terganggu. Keempat, untuk memperpanjang umur atau masa pakai komponen tersebut. Yang kelima, untuk menjamin keselamatan orang yang menggunakan alutsista tersebut, dalam hal ini awak kru pesawat. Yang keenam, memaksimumkan ketersediaan semua peralatan sistem produksi atau mengurangi downtime. Yang ketujuh, kemampuan berproduksi dapat memenuhi kebutuhan sesuai dengan rencana produksi. Klasifikasi pemeliharaan. Klasifikasi pemeliharaan ini kami bagi menjadi 2, pemeliharaan terjadwal atau planned maintenance dan pemeliharaan tidak terjadwal atau unplanned maintenance. Dalam pemeliharaan terjadwal kami bagi lagi menjadi 2. Yang pertama adalah preventive maintenance, yaitu suatu sistem perawatan yang terjadwal dari suatu peralatan komponen yang didesain untuk meningkatkan keandalan suatu mesin serta untuk mengantisipasi segala kegiatan perawatan yang tidak direncanakan sebelumnya. Dan preventif dan preventif maintenance, yaitu kegiatan yang didefinisikan sebagai pengukuran dapat mendeteksi degradasi sistem sehingga penyebabnya dapat dieliminasi atau dikendalikan tergantung pada kondisi fisik komponen.
di pada pemeliharaan tidak terjadwal kami bagi menjadi dua, yaitu corrective maintenance dan breakdown maintenance. Corrective maintenance yaitu suatu kegiatan perawatan yang dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan kondisi mesin sehingga mencapai standar yang telah ditetapkan pada mesin tersebut. Kemudian breakdown maintenance yaitu suatu kegiatan perawatan yang pelaksananya menunggu sampai perawatan tersebut rusak lalu dilakukan perbaikan. Selamat pagi para rekan. Kami lanjutkan reliability center maintenance merupakan suatu proses yang digunakan untuk menentukan apa yang harus dilakukan untuk menjamin agar suatu aset fisik dapat berlangsung memenuhi fungsi yang diharapkan dalam konteks operasinya atau suatu peningkatan pemeliharaan yang mengkombinasikan praktek dan strategi maintenance untuk menghasilkan lifetime dan fungsi sistem dengan minimum cost. Prinsip-prinsip reliability center maintenance. Pertama adalah memelihara fungsional sistem, bukan sekedar memelihara suatu sistem atau alat agar beroperasi, tetapi memelihara agar fungsi sistem atau alat tersebut sesuai dengan harapan. Kemudian lebih fokus pada fungsi sistem daripada suatu komponen tunggal, yaitu apakah sistem masih dapat menjalankan fungsi utama jika suatu komponen mengalami kegagalan. Yang ketiga, berbasiskan pada keandalan, yaitu kemampuan suatu sistem equipment untuk terus beroperasi sesuai dengan fungsi yang diinginkan. Berikutnya, bertujuan menjaga agar keandalan fungsi sistem tetap sesuai dengan kemampuan yang didesain untuk sistem tersebut. Yang kelima, menggunakan keselamatan safety. Yang keenam, definisikan kegagalan failure sebagai kondisi yang tidak memuaskan atau unsatisfactory atau tidak memenuhi harapan. Sebagai ukurannya adalah berjalannya fungsi sesuai performance standar yang ditetapkan. Yang ketujuh, harus memberikan hasil-hasil nyata yang jelas. Tugas yang dikerjakan harus dapat menurunkan jumlah kegagalan atau paling tidak menurunkan tingkat kerusakan apabila akibat kegagalan. Selanjutnya adalah ruang lingkup daripada reliability center maintenance tersebut. Disebutkan itu ada 4. Yang pertama adalah preventive maintenance, kemudian reactive maintenance, kemudian ada predictive test and inspection atau test prediksi dan inspeksi, dan yang keempat adalah proactive maintenance. Selanjutnya adalah penerapan RCM. Dalam penerapan reliability center maintenance harus memperhatikan langkah-langkah yang dibutuhkan dalam pelaksanaan RCM tersebut. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama adalah pemilihan sistem dan pengumpulan informasi, kemudian pendefinisian batasan sistem, kemudian deskripsi sistem yang dijadikan berfungsi, kemudian fungsi sistem dan kegagalan fungsi. Yang kelima, failure mode dan effect analysis atau FMEA. Berikutnya adalah logic tree analysis atau LTA. Dan yang terakhir adalah pemilihan tindakan. Selanjutnya adalah andalan reliability. Keandalan reliability dapat didefinisikan sebagai probabilitas suatu sistem atau produk dapat beroperasi dengan baik tanpa mengalami kerusakan pada suatu kondisi tertentu dalam waktu yang telah ditentukan. Konsep keandalan dan kesetiaan. Konsep keandalan dan kesetiaan terdapat 4 konsep,
yang dapat dipakai dalam pengukuran tingkat suatu sistem atau produk. Yang pertama, fungsi kepadatan probabilitas, di mana fungsi Fx